Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Saya mau ke... Tadi ada asisten sekaligus yang mau ngomong. Ida. Silakan. Ya kalau menurut saya di negara-negara dunia kan tidak ada satupun negara yang mengatur tentang ada delik santet. Yang mungkin ataupun kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan gaib. Saya kira dengan demikian rancangan undang-undang KUHP yang akan mengatur tentang delik santet pada pasal 293 itu tidak berdasarkan hukum, khususnya pada pembuktian. Karena bagaimana cara membuktikan bahwa orang itu terkena santet? Contohnya kalau misalkan ada seseorang meninggal dunia, tiba-tiba diberitakan dia kena santet. Kenapa? Diotopsi. Ya, diotopsi. Terus bagaimana caranya membuktikan kalau dia itu terkena santet? Ya. Bisa saja kan karena emang dia sudah sakit. Bagaimana Anda mengatakan di dunia tidak ada negara yang pakai undang-undang santet? Apakah Anda sudah teliti di Afrika? Sudah. Dia ada bukunya. Di Amerika Latin? Sudah bang, di Argentina ada, di Thailand ada. Semuanya sudah. Tidak ada maksudnya. Tidak ada. Karena di Amerika sendiri pada abad ke-18 di Virginia itu masih ada abad ke-18. Yang sekarang tidak ada. Bang. Baik. Ya. Sekarang coba Yadi tadi mau nambahin apa? Ini memang kritik saya ini nanti dari pembahasan, tapi nanti akan saya buat dalam DIM. Rumusan Kitab Undang Hukum Pidana ini memang tercampur baur ini. Rumusan-rumusannya, pasal demi pasalnya. Terus ada hal-hal yang dalam prakteknya sudah dihilangkan, dekriminalisasi, dimasukkan kembali. Contoh adalah pasal tentang penyiaran alat-alat peraga kontrasepsi. Ya. Itu di Kitab Undang Hukum Pidana kita sudah dekriminalisasi karena dalam rangka KB. Tapi ini dimasukkan kembali ke dalam Kitab Undang-Undang kita yang baru ini. Jadi banyak hal-hal yang saya kira memang perlu dilakukan peninjauan ulang. Nanti kita akan membuat DIM lah terhadap pasal demi pasal di dalam rancangan undang-undang ini. Tapi kalau KUHP saya kira cukup memadai untuk dilakukan pembahasan dan pengesahannya nanti. Ya, kalau undang-undang itu diberlakukan, maka petugas KB semuanya akan masuk penjara. Betul. Saya coba sedikit Bang, boleh? Boleh. Kalau seandainya ini katakanlah undang-undang, memang istilah santet tidak ada. Tapi kalau seandainya diperlakukan mengenai ketentuan kekuatan gaib dalam hukum, rancangan hukum pidana nasional, tentu saja tidak sesuai dengan nalar dan syariat bangsa. Karena ini merupakan ketentuan kekuatan gaib, Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Benny tadi. Pertama kita tidak bisa mempersalahkan moral wrongness. Kemudian dalam step of criminalization. Itu ada step-stepnya, Pak. Kalau sekarang orang sudah ditahan 120 hari. Kemudian diotopsi. Mati karena penyakit. Itu jadi artinya hukum kriminalisasi itu merampas kebebasan seseorang. Jadi itu sudah melanggar asas, Pak. Itu aja. Terima kasih, Bang Karno. Untuk Pak Yani, saya satu pertanyaan aja. Dia bilang tidak ada santet di negara manapun undang-undang. Kemudian DPR kenapa harus studi banding ke Belanda sama ke Inggris untuk mempelajari santet? Saya kira itu dan kumpul kebo. Saya kira keliru memahami studi banding. Tidak kita seperti itu. Kita di Belanda itu bicara masalah sistem hukumnya. Kita ingin kita belajar. Karena masalah Kitab Undang Hukum Pidana ini kita tidak mungkin bisa belajar di kampung saya di Sekayu sana. Ya kan nggak mungkin. Atau kita mau belajar di Madura. Jadi ada hal yang perlu kita pelajari di luar, ada hal yang tidak perlu. Saya kira tergantung konten yang apa yang kita mau ini. Jadi memang kemarin itu seolah-olah studi banding itu tentang santet dan studi banding itu tentang kumpul kebo, bukan itu sepertinya. Kayak kita ke Perancis kita ingin belajar kode penal, walaupun sekarang Pak Prof Kaligis ya, Perancis sudah mengalami perubahan Kitab Undang Hukum Pidananya kan, yang baru sudah. Nah kayak sesungguhnya ada lagi yang harus studi banding itu Bang, dalam konteks KUHP ke Amerika. Di Amerika tuh hak-hak tersangka itu menjadi penting, itu ada Miranda Rules. Seorang ditangkap, dikatakan kamu punya hak diam, dan kamu punya hak untuk didampingi lawyer.
Nah, yang di kita belum praktek-praktek itu. Ini yang menurut kawan kita ini tirani itikat baik itu. Jadi penegakan hukum tidak boleh dengan tirani itikat baik. Baik, sekarang Pak, saya mau kasih Pak Nurkolis. Terima kasih. Dari Komnas HAM. Iya, Bang Karni, terima kasih. Acara ini dilaksanakan di Palembang. Saya lahir dan besar di kota ini. Dan saya tahu ini para guru saya ada di second kedua ini. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa hukum setahu saya melambangkan paradigma dan perilaku yang hidup satu masyarakat. Nah, oleh karena itu, revisi atas KUHP dan KUHAP, saya kira ini teori dasar ilmu pidana, aspek harus memenuhi 3 dasar ya, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, setahu saya di Komnas HAM, kita itu hanya pandai membuat undang-undang dari aspek yuridis. Betul ini dibuat oleh Pak Yani dan kawan-kawan, atau diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian disahkan oleh Pak Yani dan kawan-kawan. Tetapi ketika kita ngomong aspek filosofis dan sosiologis, kita gagal. Nah, yang dari tadi yang saya dengar, tidak pernah dari berbagai narasumber membicarakan misalnya kondisi apa sih struktur masyarakat kita yang kondisi saat ini. Dalam pandangan Komnas HAM, bahwa secara politik dan ekonomi struktur masyarakat kita itu timpang. Nah, ini yang seharusnya diterima atau ditampung oleh revisi undang-undang ini. Jadi kalau timpang artinya banyak korban, banyak victim. Yang tadi Pak Ruki bilang, kita ngomong korban nggak nih? Kita ngomong orang-orang kecil nggak nih yang selalu menjadi korban dari undang-undang ini? Nah, kita ingin perbaiki ini. Misalnya yang 5 tahun ini, saya di Komnas HAM menerima setiap tahun 5.000 kasus ini Pak Karni. Nah, dari 5.000 itu yang paling banyak yang diadukan itu polisi itu. Jadi kasusnya seperti apa? Kasusnya itu, Bapak Kapolda tadi ada, kasusnya itu biasanya penembakan di luar di luar prosedur hukum, penyiksaan ketika pemeriksaan, dan kemudian rekayasa kasus, itu yang disebut kriminalisasi. Kemudian jaksanya juga kadang-kadang sama, hakimnya juga kadang-kadang sama. Nah, sebenarnya misi dari undang-undang ini mestinya, kalau kita mau rubah dari zaman Belanda ke zaman sekarang, aspek sosiologisnya itu sebenarnya yang harus dilihat. Nah, itu yang harus diperkuat. Jadi, saya sarankan bahwa revisi itu mengarah kepada perlindungan dan kepada fakta sosial. Bahwa secara struktur, sosial dan politik, rakyat Indonesia itu timpang. Timpang itulah yang menyebabkan ketidakadilan. Data menunjukkan di Komnas HAM bahwa kalau rakyat miskin berhadapan dengan hukum, bukan hanya sengsara secara finansial, tapi udah sengsara secara sosial. Baik. Sekali Ibu Nabaid. Soal santet tadi, Pak Karni, iya. Kita masih soal santet, dari sana kan soal santet. Pak Nurkolis ini ngomong terlalu luas, kita agak kurang mengerti. Tapi saya kira begini, kalau ketentuan yang seperti Pak mulai dijelaskan tadi soal santet itu, ini ketentuan ini tidak terlalu berguna menurut saya, ya. Dan karena apa yang dipersepsi oleh masyarakat itu sebagai santet itu bukanlah satu tindak pidana yang bisa dibuktikan secara objektif. Jadi kalau boleh saya, walaupun tadi diluruskan tentang bunyi dari pasal itu, kalau boleh saya sebut pasal ini pasal hiburan saja sebetulnya. Pasal hiburan untuk orang-orang yang percaya dan resah karena santet, ya, dengan santet ini. Jadi ketentuan penjelasannya di dalam ketentuan penjelasan juga menunjukkan bahwa cara negara merespon suatu dinamika sosial itu terlalu berlebihan. Ya, padahal tidak semua dinamika sosial itu harus direspon menjadi undang-undang menurut saya, ya. Dan satu lagi, dan ini berbahaya pasal ini karena ini sangat mudah digunakan untuk menghakimi dan melakukan satu tindakan diskriminasi terhadap orang atau sekelompok tertentu yang hanya melandaskan pada suatu stigma sosial secara bebas. Ya, ini bahayanya. Dan juga kan tujuan hukum itu untuk menciptakan ketertiban umum di dalam relasi sosial, ini justru malah terganggu dengan ini. Bisa kita bayangkan, misalnya alat ya yang biasa digunakan orang yang mempunyai kekuatan gaib misalnya, itu sangat rentan dijerat dengan pasal ini. Misalnya orang-orang yang mempunyai
yang berpeluang menjadi korban ini misalnya para penganut kepercayaan, atau kemudian orang yang punya hobi mengkoleksi barang-barang antik atau adat istiadat yang bisa diasumsikan sebagai praktek magic gitu ya. Ini bisa juga kena dengan begini. Kehadiran pasal ini juga mengancam misalnya soal keagamaan, keragaman budaya-budaya lokal ya yang masih berkembang di tengah masyarakat. Ya padahal itu jaminan konstitusi. Yang berikutnya ini juga bisa mengancam dan membatasi masyarakat untuk memilih misalnya alternatif pengobatan yang selama ini dinilai sebagai solusi buat masyarakat. Ya, ini pasal ini bisa jadi menurut saya pasal hiburan ini dicabut sajalah. Baik, Pak. Halo, jadi begini, itu hal-hal yang berada di wilayah hukum jangan dimasukkan ke dalam masalah hukum. Dari zaman Belanda, persoalan gaib itu di luar wilayah hukum. Bukan Belanda tidak menghadapi itu. Zwaardekroon, Gubernur Zwaardekroon, itu konflik dia dengan Peter Ebersveld. Karena Peter main dukun, dia juga main dukun. Juga waktu terjadi Schouten berhadapan dengan Pitung, sama-sama main dukun. Jadi jalurnya bukan dibawa ke hukum. Jadi karena itu saudara-saudara yang berpaham sosiologi hukum jangan masuk ke dalam aspek legalisme. Nggak bakal ketemu dah. Jadi bagaimana Anda membuktikan seorang itu adalah dukun yang ingin membunuh orang lain? Itu nggak susah, bukti materialnya susah. Jadi karena itu tariklah ini kitab hukuman dari peredaran di gedung DPR. Terima kasih. Baik, sekarang dalam kita Sujiwo Tejo. Ya, Pak Karni, di negara saya, Republik Janjukers, itu jauh lebih hebat. Jadi bukan soal kumpul kebo dan lain sebagainya, tapi intinya adalah seseorang yang mikirin dirinya sendiri itu jadi jerat hukum. Intinya itu, segala keasikan diri sendiri harus di-share. Lebih maju dari Amerika, akhir tahun kemarin ada seorang agamawan yang dikenai pasal di Pengadilan Lusiana karena masturbasi di tempat umum. Masturbasi dijerat pasal karena dia melakukan di tempat umum. Kalau di Republik Janjukers, Pak, masturbasi itu yang dilarang karena asik-asik sendiri. Keasikan harus di-share, itu cikal bakal kapitalisme. Oke. Nah, terus kalau soal santet, begitu santet diterima, sorry dengan segala hormat Pak Mulyadi kula nyuwun sewu, begitu santet dan kegaiban diterima, berarti dia dimaterialkan, Pak. Oke, segala yang gaib dimaterialkan. Nanti saya bisa datang ke Pak SBY, Pak, berdasarkan bisikan gaib, sampai harus turun. Loh, mana bukti? Loh, ini pasal santet Anda nggak percaya hal gaib? Hal gaib membisikkan ke saya, bahwa sampean harus turun atau sampean harus naik. Nanti ada banyak hal. Jadi inti saya, undang-undang yang ada udah banyak, undang-undang tata ruang aja nggak dilaksanakan. Pantai itu katanya milik umum. Saya sering lihat di hotel-hotel di Bali, di Lombok, penduduk diusir di belakang-belakang pantai. Padahal katanya 50 meter garis pantai itu milik umum. Nanti, Pak, kalau undang-undang korupsi dan lain sebagainya dibatalkan, itu nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sampai nanti undang-undang kumpul kebo dan lain sebagainya berlaku, dan karena perkembangan masyarakat sedemikian sehingga harus dibatalkan, apa dampaknya? Mulai tahun ini, undang-undang kumpul kebo saya batalkan. Semua kumpul kebo, Pak. Jadi tolong deh agak realistis sedikit. Jadi menurut saya itu aja. Saya percaya santet, Pak. Saya percaya santet. Karena saya juga percaya cinta. Begitu kita percaya cinta, kita harus percaya santet karena cinta juga hal gaib. Tapi pertanyaan saya ke Pak Mulyadi, apakah rumah tangga harus dilindungi dengan negara? Misalkan nggak boleh untuk pasal zina untuk melindungi rumah tangga, nggak bisa. Menurut saya rumah tangga harus dilindungi dengan cinta. Sorry, Bang. Kalau Pak Karni punya harga diri atau misalkan Pak Nasrullah punya harga diri, istri Pak Nasrullah zina dengan saya, dan Pak Nasrullah marah ke saya, wayang-wayang saya bisa ketawa, Pak. Loh, kalau dia suka sama saya gimana? Salah Anda sendiri nggak bisa memelihara cinta. Kalau saya gitu, Pak. Jadi yang terakhir, kalau memang mau memelihara santet, menghindari santet seperti teman saya ini Pak Gendeng Bambungkas, kalau ada orang yang kena santet berarti yang salah negara. Tidak bisa menjamin rakyat selalu tersenyum. Iya, berarti hidupnya susah. Iya kan? Bang, saya kira itu. Entar. Gabriel dulu.
Terima kasih Bang Karni. Ada beberapa catatan saya menyangkut KUHP ini. Pertama, bahwa kalau saya membaca rancangan ini jelas sekali menggambarkan apa yang disebut sebagai law explosive, ledakan hukum. Salah satu ciri dari ledakan hukum adalah negara sangat agresif dan banyak masuk ke dalam ranah domain kehidupan privat dengan mengatur kehidupan privat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya rasa agak aneh dari rancangan undang-undang ini adalah pada pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 undang-undang ini di ayat 1-nya jelas menetapkan asas legalitas. Nulla una sine lege. Dan ini sangat penting bagi hukum pidana. Karena ini menyangkut hukum pidana ini kan a very powerful weapon bagi negara untuk menghantam hak-hak hidup rakyat gitu ya. Nah, tetapi pada pasal 1 ayat 2 ini diingkari oleh pasal 2-nya. Sehingga kemudian kalau ini kemudian Pak Yani CS ini memberlakukan barang ini yang disebut undang-undang apa tadi Pak? Undang-undang hukuman, maka terjadi dualisme hukum di Republik ini. Karena kemudian orang bisa menjalankan hukum berdasarkan pada ayat 2, pasal 2 ayat 2 dan ayat 1 dan 2. Dan karena rumusannya seperti ini, maka terjadi kekacauan dalam rumusan pasal-pasal setelahnya. Karena ngomong zina, ngomong santet, kumpul kebo, itu semua yang masuk dalam pasal 2. Kalau saya tidak salah, bisa dipelajari lebih dalam. Hal juga yang menarik yang saya mau sedikit menyambung dari Babe tadi ini. Kenapa tadi mengatakan bahwa undang-undang ini mestinya disinari oleh mukadimah, pembukaan Undang-Undang 45. Bagaimana kita menguji bahwa undang-undang ini tidak dijiwai? Simple, sederhana. Lihat aja konsideransinya. Dalam pandangan saya Bang Karni, setiap produk hukum di Republik tercinta ini harus menunjang atau mendukung pencapaian tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh pada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan kehidupan dunia. Di konsideransi nggak ada ini. Dan yang terakhir Bang Karni, produk undang-undang ini, produk hukum ini, rancangan undang-undang ini mestinya menjadi sebuah produk kecerdasan juridis yang holistik, bukan parsial. Terima kasih. Terima kasih. Bang Karni, saya mengikuti perdebatan kita malam ini, banyak informasi yang kita dapatkan, tetapi yang lebih seksi kelihatannya kok larinya ke masalah santet ya. Padahal masalah santet itu sebenarnya kan sudah ada di pasal KUH pidana. Yang menjadi masalahnya adalah itu diatur dari 545 sampai dengan 547. Ya, Pak Engkong sudah diatur ya. Belande juga udah ngatur nih Belande. Ya. Jadi persoalannya, saya mau terusin. Persoalannya masalah pasal santet menawarkan jasa dan seterusnya bacakan Profesor Muladi tadi. Permasalahannya ini adalah statutory dormitory. Adalah satu undang-undang yang dibuat tetapi tidur. Kenapa tidur? Tidak mempunyai nilai untuk dioperasionalkan. Kalau saya berpendapat, karena sudah teruji selama ini ratusan tahun ini undang-undang di Indonesia nggak ada orang dipidana karena nyantet, ya sudah dihapuskan saja, ini nggak berguna. Statutory dormitory itu adalah undang-undang yang selalu tidur karena memang tidak pernah digunakan. Kenapa tidak digunakan? Tidak diperlukan. Itu satu. Karena itu terlalu seksi. Tadi saya coba melihat Pak Karni mengenai KUHP kita, yang saya rasakan dalam 32 tahun beracara adalah sejak kita masuk ke 82, 81, di awal 82 KUHP ini, ada hak sebenarnya dari tersangka yang saya tidak tahu di undang-undang yang baru sejauh mana perlindungan hak tersangka. Ini juga menonjol sekali kasus mau. Ada perdebatan yang menonjol karena apa? Tersangka itu kok ingin sekali mendapatkan apa sih yang dituduhkan, termasuk dalam kasus Nasarudin di KPK.
Kok tidak ada suatu keterbukaan walaupun kita baca di kantor penyidik itu bahwa keterbukaan itu adalah bagian dari kemauan dari penyidik. Tetapi dalam prakteknya, bahkan ini menjadi daerah remang-remang yang bisa memberi kesempatan kepada baik si tersangka maupun si pelapor, tidak ada informasi yang jelas. Pelapor tidak tahu persis apa yang sedang berjalan di perkara sudah sejauh mana, terlapor apalagi. Jadi perlu KUHAP, para perancang KUHAP ini mempertimbangkan hal ini supaya meminimais, jangan menjadi ada keremangan yang memberi kesempatan abuse of power kepada orang yang memegang kekuasaan dalam penyidikan. Nah, itu yang menjadi perhatian saya di dalam perancangan KUHAP yang akan datang. Terima kasih. Bang. Ya, Pak. Ini Bang Karni, saya perlu luruskan ini. Perlu luruskan, terutama ini kan wilayah saya, Bang. Di mana saya akan menjadi caleg nanti. Pada tahun 2014. Ini mau kampanye ya, Pak? Bukan kampanye, Bang. Ini masalah santet, Bang Karni. Ini masalah kepercayaan, keyakinan, sugesti. Kalau orang tidak percaya, dia tidak bisa disantet. Bus itu, Bang Karni, udah jutaan orang yang menyantet dia. Nggak mati-mati. Pejabat kita yang sengketa pilkada, sengketa ini, semua sudah banyak yang disantet. Nggak ada yang mati, Bang Karni. Ini masalah percaya atau tidak. Kalau orang tidak percaya, dia tidak akan bisa disantet. Dan satu hal, Bang Karni, santet tidak bisa membunuh manusia. Yang bisa membunuh, mencabut nyawa manusia itu cuma Allah. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Ingat Bang Karni, tidak akan pernah terjadi sesuatu apapun tanpa izin Allah. Hatta daun selembar pun dari atas tidak akan bisa menyentuh bumi tanpa pengetahuan dari Allah. Oke, Anda. Ya. Pendek ya, ini udah hampir habis. Iya. Saya mungkin nggak banyak sudah penyadapan prinsip saya setuju, tapi hal tertentu dan pengembangan terhadap suatu kasus. Kemudian saya tadi sangat ini Pak terhadap yang kumpul kebo khususnya. Kalau dibilang negara tidak boleh mencampuri privat, apa artinya hukum keluarga? Apakah itu tidak menyangkuti pribadi dan keluarga? Memang hukum itu tidak bisa memaksakan cinta, tapi dia bisa melegalkan cinta dalam sebuah perkawinan yang sakral. Kita jangan melihat bahwa itu perbuatan pribadi-pribadi, tapi dampaknya. Kalau kita biarkan orang kumpul kebo atau berzina, apakah dia terikat perkawin atau tidak, itu dampaknya Pak. Kalau saya lihat tujuan daripada hukum itu sendiri. Itu bagaimana kalau seks bebas? Apakah setuju anak-anak kita kumpul kebo dengan orang lain? Itu pikirkan. Jadi jangan salah, negara itu mengatur siapa saja karena dia mempunyai daya paksa dan kekuatan dan punya kewenangan. Jadi saya jangan soal itulah hukum tidak bisa memaksakan cinta Pak. Tapi cinta itu bisa dilegalkan oleh hukum, itu saja. Baik. Di dalam langsung aja Pak. Di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana kita yang akan datang ini ya, itu di samping azas legalitas yang sudah kita kenal sebagaimana diatur dalam pasal 1 baik buku KUHP yang lama maupun rancangan yang baru ini, maka ada satu yang diperluas. Rancangan KUHP itu azas legalitas yang diperluas. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana nanti di dalam rancangan yang baru itu perumusan azas legalitas yang diperluas itu menyatakan bahwa mentolerir hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bagaimana jaksa akan mengajukan persoalan itu ke pengadilan. Kalau ini kan mudah, dia melanggar pasal 1, pasal 35, pasal segala macam itu bisa. Tapi kalau hukum yang hidup itu bagaimana akan mengajukannya ke... Ya, artinya ada hukum yang hidup, ada ketergantungan reaksi masyarakat. Bagaimana cara jaksa akan mengajukan persoalan itu? Baik, ada depan. Itu juga sebuah pertanyaan. Satu mengenai yang perzinahan. Kalau perzinahan dipergunakan untuk mereka yang dewasa, pasal itu sangat tidak setuju, keberatan. Orang dewasa 21 sudah bisa mengambil sikap itu baik atau buruk. Yang mengenai perzinahan tadi. Terus kalau yang mengenai santet, gimana mau diterapkan mengenai proses pembuktiannya?
Apakah polisi yang mengerti mengenai santet? Jaksanya harus dulu mengerti, hakimnya pun juga harus mengerti tentang santet. Sepanjang mereka tidak punya ilmu gaib, bagaimana mereka mampu menyidik perkara itu? Cukup, makasih Bang. Baik, namanya siapa? Dari nama dan Ridu. Dari advokat Radi. Yamin. Terima kasih Pak Karni dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Saya cuma mau mengingatkan sedikit Pak Karni. Malam ini acara kita di Palembang. Dan saya kira kita perlu belajar sedikit dari kearifan orang Palembang. Di Palembang Pak Karni, di zaman kerajaan Kesultanan Palembang, pernah ada namanya kitab Simbur Cahaya. Saya kira ada Pak Dekan Fakultas Hukum di sini. Dan itu merupakan kitab undang-undang yang pertama yang dibukukan, yang ditulis di Nusantara. Nah, kitab ini berakhir dengan runtuhnya kerajaan Palembang, dikuasai oleh Belanda. Tapi undang-undang yang diatur dalam kitab itu tetap hidup di dalam masyarakat Palembang. Ada beberapa hal yang diatur, misalnya soal pemerintahan marga, soal pertanahan, soal bujang gadis atau perkawinan, gitu. Ada 5 hal. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa belajar dari sini sebenarnya apa yang kita katakan misalnya soal zina, soal kumpul kebo atau santet, itu ada di dalam masyarakat Palembang. Dan masyarakat Palembang ini bisa menyelesaikannya dengan mengatakan bahwa itu setelah Palembang jatuh kepada Belanda, Simbur Cahaya itu menjadi hukum adat yang dihidupkan dulu. Ada lembaga namanya Pasirah yang menghidupkan hukum adat ini. Tapi sayang, bersamaan dengan undang-undang pemerintahan desa, Pasirah juga hilang dan hukum adat itu mulai sirna. Dan saya kira ke depan mungkin Universitas Sriwijaya bisa mempelopori agar bagaimana hukum-hukum seperti ini juga bisa menjadi inspirasi bagi hukum kita ke depan, terutama dalam undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana. Baik, Pak Yamin. Terima kasih. Bapak mau jawab apa? Ya, saya menanggapi di pertanyaan tadi pasal 1, Pak. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ayat tadi. 2. Yang bertolak belakang. Iya, seolah-olah begitu. Ya. Iya. Menurut Bapak nggak bertolak belakang? Jadi pasal 1 dan pasal 2 itu sebenarnya tidak bertolak belakang. Ya. Pada mulanya sejarahnya pasal 1 ayat 2 itu digabung jadi 1 menjadi ayat 4 ayat. Pasal 1 menjadi 4 ayat. Kemudian dipindah menjadi pasal 2. Yang isi pasal 2 itu intinya adalah sebagai pengecualian berlakunya asas formil plus asas legalitas material. Ya. Mengapa pasal 2 itu lahir? Ini sebenarnya historis di Indonesia, mungkin berbeda dengan negara lainnya. Di dalam pasal 2 ini lahirnya adalah dari Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951. Dalam undang-undang itu memberlakukanlah hukum pidana adat yang bersifat limitatif. Kemudian itu dikuatkan dalam jurisprudensi pun sudah menjadi jurisprudensi konstan. Artinya pembuat naskah undang-undang atau perumus RUKHP ini menangkap itu dan menformalkan ke dalam bentuk rumusan pasal. Ya, jadi tapi ini cocok dalam konteks Indonesia. Ya, kalau merangkum itu cocok. Tapi bahwa pasal itu bertolak belakang, saya kira benar juga bahwa Tapi itu bertolak bisa belakang. dilihat nanti Pak Karni, bisa bab buku kedua misalnya, bab bagian akhir sebelum ketentuan peran dikatakan. Jadi ini tetap juga dasarnya adalah penetapan bahwa itu sudah sesuatu yang jahat. Tapi ukurannya adalah menurut hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Baik, Pak. Ya. Pemirsa, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Yang tidak kebagian saya mohon maaf. Udah jam 11 saya harus tutup. Yang ingin saya katakan, jangan sampai undang-undang ini nanti lahir. Tapi pasal-pasal yang ada di situ tidak bisa kita laksanakan. Saya hanya mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih destruktif atas pemerintah dan hukum itu
hukum satu negeri daripada melahirkan hukum yang tidak mungkin kita tegakkan. Albert Einstein. Kita ketemu ILC yang akan datang.